Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DEA, yang kami hormati Wakil Rektor 1 dan 4 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Insinyur Asri Nugrahanti MS PhD IPU, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti, Ibu Dr. Homsiah AK CA FCMA CGMA CRIB, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti, Bapak Heru P. Sanusi SH MH, yang kami hormati Presiden Direktur dan CEO PT Badak NGL, Bapak Insinyur Gema Iriandus Pahlawan MT IPU, yang kami hormati Direktur dan Chief Operating Officer PT Badak NGL, Bapak Insinyur Teten Hadi Rustendi MT IPU, yang kami hormati Senior Manager Business Development and SP PT Badak NGL, Bapak Insinyur Muhammad Rahman Taufik ST IPU, serta seluruh staf dari PT Badak NGL, yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Hadi Prabowo MT, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat FTSP Universitas Trisakti, yang kami hormati para Wakil Dekan di lingkup FTSP Universitas Trisakti, yang kami hormati para Dekan dan Wakil Dekan 4, Direktur Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit di lingkup Universitas Trisakti, yang kami hormati para Kaprodi, Sekprodi, KTJM, KDRPMF, K-Laboratorium, KKBK di lingkup FTSP Universitas Trisakti, serta seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Trisakti dan PT Badak NGL. Acara diselenggarakan pada hari Rabu 25 Mei 2022. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa demi kelancaran dan keberkahan serangkaian acara pada hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Jadi pandu hidup.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah prosesi penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Trisakti dengan PT Badak NGL. Oleh karenanya kami mohon izin berkenan kepada Bapak Rektor Universitas Trisakti serta Bapak Direktur dan COO PT Badak NGL, dalam hal ini mewakili Presiden Direktur, untuk dapat melaksanakan prosesi penandatanganan. Ya, mohon izin baik sebagai informasi untuk nota kesepahaman telah ditandatangani sebelumnya oleh Bapak Presiden Direktur, sekiranya untuk mengantisipasi jarak dari Jakarta Bontang, Kalimantan Timur, sehingga untuk saat ini sekiranya diberikan paraf oleh Bapak Direktur. Dan selanjutnya adalah dokumentasi, ya, untuk dapat diabadikan dalam prosesi penandatanganan kali ini. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan juga Bapak Teten Hadi Rustendi selaku Direktur dan COO PT Badak NGL. Ya, kami persilakan berkenan untuk dapat kembali ke tempat. Ya, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita menyaksikan video profil dari Universitas Trisakti. Selamat menyaksikan. Trisakti University is one of the most renowned and prestigious private university in Indonesia, which is located at Grogol, West Jakarta. Trisakti University currently has 45 courses spread into 9 faculties. Those are 6 diploma programs, 23 bachelor program, 12 master program, 2 doctoral program, 1 special program, and 1 profession program located in a few campuses. The Campus A includes 7 faculties. Those are the Faculty of Law, Faculty of Economy and Business, Faculty of Civil Engineering and Planning, Faculty of Art and Energy Technology, Faculty of Industrial Technology, Faculty of Landscape Architecture and Environmental Technology, and Faculty of Art and Design. Trisakti University also has another campus, Place Kiai Tapa Street, Grogol, West Jakarta. The campus is named Campus B. It contains the Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry. All of the faculties have been accredited and supported by comprehensive and complete facilities, so it could aid the student in very extensive studying process. Trisakti University is very focused and consistent in their educational efforts, supported by competent lecturers, reflected by the support of tens of professors and doctors, along with educators who most of them have at least master and doctorate degree. And more than half of them have professional certification. More than 100,000 Trisakti University alumni from all of the faculties spread into a very wide variety of professions, either in the state institutions or private sectors, and some also started their own business,
domestically or internationally. The presence of the alumni opens up access and opportunity for newer students and alumni to have bright future. Ya baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya marilah kita menyaksikan video profil dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Selamat menyaksikan. Datang di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, tempat lahir para engineer dan perancang lingkungan binaan yang terpercaya sejak tahun 1965. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti mempunyai visi menjadi fakultas yang andal, berstandar internasional, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya pada bidang perencanaan, rancang bangun, dan rekayasa lingkungan binaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti memiliki program studi yang lengkap, yaitu Sarjana Teknik Sipil, Sarjana Arsitektur, Magister Teknik Sipil, dan Magister Arsitektur. Program studi Sarjana Teknik Sipil dan Sarjana Arsitektur Universitas Trisakti secara konsisten terakreditasi A oleh BAN PT. Sedangkan program studi Magister Teknik Sipil dan Magister Arsitektur telah terakreditasi B oleh BAN PT. Di sini, kurikulum program studi sarjana dirancang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional yang dapat diselesaikan dalam waktu 8 semester dengan total 144 SKS. Sedangkan program studi magister dapat diselesaikan dalam 4 semester dengan total 40 SKS. Dan di sini juga tersedia program profesi loh. Jadi, kamu bisa memenuhi persyaratan profesi engineer ataupun arsitek langsung dari satu tempat. Sistem pembelajarannya menerapkan blended learning, di mana pembelajarannya dilakukan secara offline dan online. Untuk kelas program studi magisternya, diprogram sedemikian rupa agar kalian tetap bisa kuliah sambil bekerja. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ruang kelas, studio gambar, ruang minat bakat, dan laboratorium. Laboratorium yang tersedia di sini telah diakui dan dipercaya oleh industri, seperti lab teknologi beton, lab geoteknik, lab keairan, lab transportasi, lab ilmu ukur tanah, dan juga dilengkapi dengan lab fisika bangunan, computational fluid dynamics, lab komputer, dan lab teknologi bangunan. Para staf pengajar merupakan orang yang berkompetensi dan profesional di bidangnya, dengan kualitas guru besar, doktor, dan magister. Dosen-dosennya berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan staf pengajar yang berkualitas, tidak heran kalau mahasiswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Halo semuanya, saya Stebo, angkatan 2017 dari jurusan Teknik Sipil. Kuliah di FTSP ini saya banyak teman baru dari berbagai negara. Nah, di sini juga saya mengembangkan potensi saya baik secara akademik maupun non-akademik. Saya Sherika dari angkatan 2018. Selama di Trisakti, saya merasa mendapat banyak ilmu yang baru, dan dengan dosen-dosen yang terbuka dan ramah, saya merasa sangat nyaman berada di kampus ini. Tidak hanya belajar, mahasiswa juga memiliki wadah untuk berkegiatan dan berorganisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Sipil, Himpunan Mahasiswa Arsitektur Adistana, Parlemen Fakultas, dan Badan Eksekutif Fakultas. Mahasiswa mengisi kegiatannya dengan beragam kegiatan positif dan bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat,
seperti musik sore, bakti dharma, dan berpartisipasi dan berprestasi dalam bidang olahraga, seni dan budaya, maupun keprofesian seperti sayembara atau kompetisi ilmiah. Hingga saat ini, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti telah mencetak lebih dari 8.000 alumni. Dengan jaringan ikatan alumni telah membuka peluang prospek bekerja jadi terbuka lebar. Lulusannya tersebar sebagai konsultan, kontraktor, pembuat kebijakan, wirausaha, akademisi, dan peneliti, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Para alumni juga berkarya pada proyek berskala nasional maupun internasional. Kami sebagai dekan ingin menyampaikan bahwa apabila Anda tertarik terhadap perencanaan bangunan, perencanaan bendungan, perencanaan jalan, maupun mengelola suatu proyek, maka silahkan bergabung bersama kami untuk belajar hal-hal tersebut di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Jadi, makin yakin kan untuk bergabung menjadi keluarga Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti? Yuk gabung menjadi Green Engineer dan arsitek masa depan. See you! Ya baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya marilah kita menyaksikan video profil dari PT Badak NGL. Selamat menyaksikan. Geliat semangat perubahan dimulai dari kami. Terus bergerak, berkarya, bermanfaat, dan berkolaborasi menjadi bagian pusat dari segala kebaikan. Center of Excellence. Semua keunggulan berawal di sini. Inovatif, profesional, dan andal menjadi energi kekuatan kami, menjadi energi yang menggerakkan untuk terus mengabdi dan berkontribusi untuk negeri. Badak LNG, perusahaan kelas dunia yang memproduksi energi bersih LNG yang ramah lingkungan. Perusahaan yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur ini telah meniti bisnis energi selama lebih dari 4 dekade. Dibangun sejak tahun 1974, pada tanggal 5 Juli 1977, Badak LNG berhasil memproduksi gas alam cair pertamanya. Momen ini kemudian dikenang sebagai tetesan perdana LNG. "47 tahun berkiprah, Badak LNG terus tumbuh dan berkontribusi dalam bisnis LNG internasional. Kepemilikan saham Badak LNG saat ini mayoritas dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Energi, yakni sebesar 55%. Badak LNG mengolah gas alam yang bersumber dari para produsen gas yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Gas alam dari para produsen gas dialirkan ke fasilitas pengumpul gas di Muara Badak sebelum dikirim ke Badak LNG Bontang dengan sistem pipanisasi sejauh 60 km. Badak LNG saat ini memiliki 8 train pengolahan LNG serta dilengkapi kilang pengolah LPG. Kilang LNG Badak dioperasikan dengan sistem berteknologi tinggi serta didukung sistem digital dalam setiap alur proses kerjanya. Kami distribusikan hasil produksi kilang Badak LNG ke berbagai penjuru dunia, antara lain Jepang, Korea, Taiwan, serta Amerika. Tak hanya internasional,
Badak LNG juga mendukung ketahanan energi nasional dengan mendistribusikan LNG ke seluruh pelosok Nusantara. Badak LNG menorehkan prestasi gemilang di dalam negeri hingga mancanegara. Di antaranya adalah berhasil mengapalkan lebih dari 9.500 kargo sejak tahun 1977. Operating and maintenance cost terbaik dibandingkan 14 perusahaan LNG dunia. Pada tahun 2010, menerima sertifikasi ISRS 8 level 8 yang pertama di dunia. Berhasil mencapai lebih dari 100 juta jam kerja aman sejak tahun 2006, serta berbagai penghargaan lainnya. Menghadapi tantangan teknologi, inovasi terus berjalan menuju penyempurnaan digitalisasi. Setiap langkah operasional diawasi dan dikembangkan menjadi lebih efisien. Harmoni antara Badak LNG dan lingkungan di area operasi Badak LNG terus kami jaga. Kepedulian kami terhadap kelestarian keanekaragaman hayati membawa Badak LNG meraih penghargaan 11 Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berturut-turut sejak tahun 2011. Kontribusi Badak LNG memberdayakan masyarakat terus jadi inspirasi. Melalui program-program community development yang inovatif, kami telah mendorong terciptanya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan yang berdampak nyata bagi peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Pengakuan atas keberhasilan program CSR Badak LNG salah satunya dibuktikan dengan diterimanya penghargaan tingkat internasional Area Awards dari Enterprise Asia. Dilimpahi alam yang indah, kami merawat kekayaan alam Bontang lewat pengalaman ekowisata yang berkesan. Kami juga bertanggung jawab dalam menyebarluaskan ilmu. Melalui LNG Academy, kami didik putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi tenaga-tenaga ahli di bidang LNG dengan sistem beasiswa penuh. (47 tahun berkiprah), Badak LNG berhasil mengoperasikan seluruh fasilitas produksi secara profesional dengan tetap mengedepankan safety serta memiliki reliabilitas kilang yang tinggi. Hal ini menjadikan Badak LNG sebagai Center of Excellence LNG dunia. Badak LNG menawarkan ilmu, pengetahuan, dan tenaga ahli dengan kompetensi tinggi untuk terlibat dalam proyek-proyek LNG di dalam maupun luar negeri sebagai service provider bagi LNG plant secara global dalam bentuk startup and commissioning assistance dan operation and maintenance kilang. Badak Learning Center merupakan pusat pembelajaran LNG yang mendidik tenaga-tenaga ahli LNG dari berbagai perusahaan LNG di seluruh dunia. Melalui dedikasi dan komitmen yang tinggi, Badak LNG siap maju bersama Anda. Bergandeng tangan menghadapi segala tantangan di masa depan. Karena Badak LNG, Center of Excellence. Luar biasa, terima kasih Bapak dan Ibu, dan kita akan melanjutkan kembali untuk acara berikutnya. Dan untuk selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Hadi Prabowo MT, yang dalam hal ini sebagai penyelenggara acara. Mohon izin kepada Bapak Dekan, kami silahkan. Baik, mohon izin kami mencoba melepas ini supaya tidak ngap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama kami ucapkan yang terhormat kepada Bapak Mega Iriandus Pahlawan selaku Presiden Direktur dan Chief Executive Officer, dan yang terhormat Bapak Rektor Universitas Trisakti, Pak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DEE, kemudian yang terhormat kepada Bapak Teten Hadi Rustendi selaku Direktur dan Chief Operating Officer, dan kemudian hadir juga di sini Pak Taufik selaku Business Development. Demikian pula kepada Bapak Ibu Wakil Rektor barangkali yang hadir di online, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ibu Asri Nugrahanti AIPU, kemudian juga Wakil Rektor 2 Ibu Homsiah, Dr. Homsiah, kemudian Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Heru Sanusi SH. Demikian pula di sini hadir juga Bapak Agus Guntoro, terima kasih atas kehadirannya selaku badan ya atau urusan kerjasama dan internasional. Nah, kemudian juga yang terhormat kepada Bapak Ibu Dekan yang barangkali hadir di online. Kemudian juga yang terhormat hadir juga di sini mewakili dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Ishak. Kemudian juga yang terhormat kepada Bapak Ibu Kaprodi yang hadir di sini adalah Ibu Kaprodi Arsitektur, Bu Eti, Dr. Eti Kridarso. Kemudian juga hadir beberapa Ketua KKBK yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tak lupa kawan-kawan wakil dekan yang hadir di sini dan yang luar biasa, Ibu WD 4 urusan kerjasama, Ibu Dr. Lisa. Kemudian juga hadir di sini wakil dekan 3 Pak Raffles, silahkan. Dan kemudian hadir juga Ibu WD 2 urusan keuangan, ini Ibu Insinyur Khotijah Lahji. Dan di online juga hadir Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Poppy Puspitasari. Nah, kemudian juga kami yang terhormat kepada Ketua Senat FTSP Pak Dr. Bambang Indro, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu dosen dan tamu undangan lainnya barangkali yang hadir di online maupun offline. Bapak Ibu sekalian, kerjasama ini merupakan satu keniscayaan ketika kita menghadapi satu perkembangan dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, terutama dengan adanya perkembangan industri 4.0, dan ini yang menyebabkan terjadinya era disruption yang barangkali menentukan sesuatu yang tidak tidak menentu, atau dunia kondisi yang tidak menentu, atau uncertainty world, sehingga kita perlu ada semacam terobosan-terobosan untuk melakukan kerjasama. Dan ini merupakan satu keniscayaan, karena dengan kerjasama ini kita harapannya sama-sama kerja untuk saling menguntungkan dua belah pihak. Nah, untuk pendidikan khususnya di Fakultas Teknik Sipil
ini memang kita membutuhkan kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh sebab itu kita terus melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada, yang membidangi atau yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Nah, oleh sebab itu ini kita lanjutkan terus dengan institusi-institusi lain yang kita lakukan kerjasama ini. Nah, tentunya ini juga tergantung atau berdasarkan terhadap rencana strategis universitas, di mana memang diamanahkan untuk melakukan kerjasama kepada stakeholder yang ada, dan ini juga memberikan satu target-target tertentu sehingga kita bisa melakukan kerjasama untuk meningkatkan pendidikan. Nah, perlu kami laporkan Bapak Rektor di sini bahwa FTSP juga sudah melakukan kerjasama, yaitu kerjasama baik di institusi pendidikan secara internasional. Kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Teknik University TU Wien, yaitu Austria, Wien Austria. Kemudian di dalam negeri kita sudah kerjasama dengan Institut Teknologi 10 November, kemudian juga dengan Universitas Nusa Putra Sukabumi. Demikian pula juga kita melakukan kerjasama dengan institusi penelitian, yaitu dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini kebetulan Bu Lisa yang melakukan kerjasama untuk meneliti green material. Kemudian juga kita dengan institusi-institusi profesi, kita dengan Ikatan Ahli Arsitek Indonesia, kemudian dengan GBCI, Green Building Council Indonesia, juga dengan Asosiasi Ahli Bangunan Hijau. Nah, tentunya ini akan terus, dan ini mungkin barangkali akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Sebagai ucapan terima kasih ketika waktu itu Pak Teten menerima kami. Jadi ini bermula dari ketika kunjungan kerja dari Fakultas Teknik Sipil, dan ini diwakili oleh teman-teman wakil dekan. Dan waktu itu kunjungan ke PT Badak diterima oleh Pak Teten dan jajarannya. Kemudian di sana didiskusikan kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa kita kerjasamakan. Nah, dalam hal ini kerjasama yang pertama adalah tentang kajian-kajian atau penelitian. Waktu itu dibahas karena banyak permasalahan-permasalahan khususnya di bidang konstruksi, ada hal-hal yang perlu dilakukan kajian. Yang kedua adalah terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini juga terkait dengan kebutuhan dari PT Badak, bagaimana sebetulnya dibutuhkan peningkatan kompetensi dari SDM Badak di sini. Nah, barangkali ini juga bisa dikerjakan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada SDM di Badak. Demikian pula juga kami mendapatkan manfaat, di mana kami juga bisa memberikan satu masukan, maupun kita juga belajar banyak di mana pengembangan PT Badak yang ada di Bontang. Nah, sekiranya barangkali hal ini bisa berlanjut dan harapan kami bisa lancar, dan kita akan tingkatkan di dalam penandatanganan kontrak kerjasama, sehingga ini bisa berlanjut dan harapan kami bisa lancar dan sukses dan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Demikian sambutan kami, dan terima kasih sekali lagi semua hadirin yang hadir dan yang mendukung kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Hadi Prabowo selaku Dekan FTSP Universitas Trisakti. Ya baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DEA. Mohon izin kepada Bapak Rektor, kami silahkan. Saya mohon izin juga buka masker ngikut Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Direktur dan CEO PT Badak NGL, Bapak Insinyur Gema Iriandus Pahlawan MT IPU. Saya kira beliau sedang hadir secara daring di sini. Yang terhormat Direktur dan Chief Operation Officer PT Badak NGL, Insinyur Teten Hadi Rustendi MT IPU. Yang terhormat Bapak Taufik. Bapak Taufik adalah Senior Manager Business Development and Strategic Planning PT Badak NGL. Ibu Bapak para Wakil Rektor Prof. Asri Nugrahanti, Ibu Dr. Komsia dan Pak Heru Pirgondani Sanusi SHMH. Juga di sini hadir secara luring Dekan FTSP, Pak Dr. Hadi Prabowo, beserta semua Wakil Dekan, Direktur Kantor Urusan Internasional Kerjasama Kebudayaan, Pak Agus Guntoro. Pasti beliau masih narik nafas karena barusan punya acara seminar di ruang sebelah. Bapak, Ibu, para pimpinan dari Lemdek juga hadir di sini. Ada stafnya atau salah satu timnya Pak Agus, juga Ibu Zuhra, Kepala UPT Humas, Pak Iskak, Ibu, saya lupa terus, Ibu Nur Hikmah, Bu Eti, dan semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya mencoba menghafal nama para wakil dekan, ada Ibu Lisa, Pak Raffles, lalu Ibu Hodijah dan Bu Popi. Mudah-mudahan tidak salah nyebut Pak Hadi. Saya baru seumur jagung di sini. Para rekan-rekan dosen, tendik, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini. Ibu dan Bapak sekalian, khususnya Pak Presiden Direktur Bapak Gema Iriandus Pahlawan. Saya ingin menyampaikan salam hormat untuk Pak Presdir dari senior Bapak. Ada Profesor Suprihanto, Profesor Bartis Setiani, dan juga Profesor Mindri. Titip salam untuk Pak Gema katanya. Dan juga Pak Teten, beliau ini saya harusnya memanggilnya ayah ke beliau, Pak. Karena anak beliau sama-sama teman sejawat dosen di Teknik Industri di ITB. Jadi beliau bapak saya ini. Saya ketemu Pak Taufik, ingat dosen pembimbing saya Profesor Iftikar almarhum. Beliau adalah sahabat beliau juga. Kita doakan semoga almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak sekalian, ini pertemuan yang sangat terkesan untuk saya karena ketika saya ketemu Pak Teten dan Pak Taufik dan juga Pak Gema dan segenap jajaran pimpinan PT Badak, teringat saya 20 tahun lebih yang lalu. Jadi 20 tahun yang lalu itu saya hampir 2 minggu melakukan perjalanan dari Bandung ke Bontang. Dari Bandung biasanya ke Jakarta dulu, Jakarta lalu ke Balikpapan, dari Balikpapan naik pesawat ATR-nya Pak Gema ke Bontang, lalu di Bontang kita bekerja dengan timnya PT Badak, Pak Teten, Pak Taufik, dan kawan-kawan. Yang teringat adalah bagaimana lezatnya kepiting Cah Ali. Saya dengar Cah Alinya sudah tutup sekarang. Lalu saya diajak ke Bontang Kuala. Lalu sambalnya juga enak karena sambalnya itu pakai irisan dari mangga yang setengah matang. Nah, lalu pulangnya terpaksa saya harus bawa kepiting dan kawan-kawan karena dioleh-olehin oleh Pak Teten. Sehingga pulang itu muatan makin banyak, bagasi penuh. Sampai Bandung makan kepiting lagi Pak Agus. Lalu saya nginep di mes di Sawo Kecik. Kalau makan malam di mess hall, makanannya standar internasional, nikmat sekali. Diakhiri dengan es krim Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Ishak mesti nyoba ke sana.
Nah, beberapa bulan yang lalu saya tiba-tiba ditelepon suatu siang atau pagi oleh Ibu Wakil Dekan Bu Lisa. Beliau rupanya terdampar di Kalimantan Timur. Katanya berkunjung kemana lagi. Saya teringat Pak Teten, untung nomor HP-nya masih sama. Saya telepon Pak Teten, kasihkan ke Bu Lisa, dan alhamdulillah Pak Teten dan kawan-kawan menjamu Bu Lisa dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Teten, Pak Taufik, Pak Presdir, Pak Gema, terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa. Ini suatu pertanda baik antara PT Badak dengan Universitas Trisakti untuk menjalin kerjasama yang baru saja kita sama-sama tanda tangani. Dan terima kasih Pak Presdir, Pak Gema sudah mendatangkan terlebih dahulu. Saya barusan sudah sempurnakan, maka sekarang syah ijab kabul antara PT Badak dengan Universitas Trisakti. Pak Hadi sudah menyampaikan tadi lingkup kerjasama, saya kira Universitas Trisakti siap untuk melakukan kerjasama dengan PT Badak. Kami siap untuk membantu dan belajar dengan PT Badak. Karena PT Badak seperti kita ketahui merupakan suatu perusahaan berstandar internasional, konsorsium antara Indonesia, Pertamina dengan Faiko dan Total, semuanya kelas dunia. Dan selamat Pak Gema karena PT Badak sudah mendapatkan predikat terbaik dari Operating Maintenance Cost seluruh dunia. Saya juga teringat kalau ke PT Badak tidak lupa bawa baju olahraga karena nyaman di situ, bisa jalan kaki, bisa renang, bisa segala macam. Perlengkapannya lengkap sekali. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, siap-siaplah kalau ke PT Badak dengan perlengkapan olahraga. Supaya kata Bu Lisa berat badannya tidak naik 2 kilo lagi. Dan saya juga ingin menginformasikan, mohon izin Pak Presdir, Pak Teten, Pak Taufik dan semuanya, Universitas Trisakti ada 9 fakultas, ada 48 program studi sarjana dan juga program S2, S3, program diploma, spesialis dan profesi dari berbagai bidang. Tadi ada FTSPL, ada sipil dan arsitek. Kita punya FTKE, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, ini Pak Agus diantaranya, beliau ahli migas. Ada Fakultas Arsitektur Langkap dan Teknik Lingkungan, ini Pak Gema pasti tidak asing lagi dengan istilah teknik lingkungan. FALTL, Fakultas Arsitektur Langkap dan Teknologi Lingkungan, maaf. Di dalamnya ada Prodi Teknik Lingkungan, ini Bu Melati, ini rekannya ada di layar kita. Lalu fakultas yang lainnya sistem FTI, ada mesin, ada elektro, sistem informasi, informatik, ada hukum, ekonomi, FSRD, ada lagi fakultas, takut saya lupa, rasanya ada satu lagi, kedokteran dan kedokteran gigi. Jadi dengan senang hati kami siap membantu PT Badak NGL dari semua bidang yang ada. Karena setelah saya 1 tahun lebih di Trisakti, saya menemukan di sini banyak intan dan mutiara, insan-insan Trisakti yang luar biasa, yang sangat hebat, dan alumninya ada 135.439. Mungkin di PT Badak juga ada alumninya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Gema, Pak Presdir, Pak Teten, Pak Taufik, atas kepercayaannya kepada Universitas Trisakti untuk menjadikan partner kerjasama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, meridhoi perjalanan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Kadarsa Suryadi selaku Rektor Universitas Trisakti. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Mitra Kerjasama. Kami persilahkan kepada Direktur dan Chief Operating Officer PT Badak NGL, Bapak Insinyur Teten Hadi Rustendi, MT, IPU. Mohon izin berkenan Bapak, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin dilepas juga supaya dipotonya bagus Pak. Pertama-tama yang terhormat Pak Profesor Dr. Insinyur Pak Kadasa Suryadi, sudah agak lama kami nggak jumpa ya, jadi senang saya bisa jumpa lagi. Pak Hadi, kemudian Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan dan lain-lain. Kemudian Pak Gema, mohon izin saya mewakili Bapak memberikan sambutan di sini. Jadi alhamdulillah setelah Pak Gema, mohon izin Pak Gema mewakili Bapak menyampaikan sambutan di sini. Jadi alhamdulillah setelah beberapa bulan saya kontak dengan Pak Kadasa, Ibu Lisa, Bu Popi dan lain-lain. Pagi ini penandatangan MOU ini bisa kita laksanakan. Kemudian Pak Topik, terima kasih karena Pak Topik ini ujung tombak semua kerjasama PT Bada dengan universitas ya. Jadi kalau nggak ada Pak Topik ya nggak jalan juga ya. Jadi kemudian saya bawa Ayu ya, Ayu beliau adalah eksekutif sekretari di PT Bada, sekretaris saya. Kemudian Niken itu humas. Jadi tiga ini adalah kunci hubungan kita dengan pihak luar. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadasa, memang saya tidak asing dengan beliau karena beliau itu pembimbing saya waktu saya ngambil S2. Ya, jadi memang dunia ini kecil ya Pak Kadasa. Jadi tahun 2001 atau 2000 saya ngambil S2 di TI. Saya S1-nya Teknik Fisika, S2 saya ngambil TI. Kemudian Pak Kadasa itu kebetulan menjadi pembimbing saya gitu. Tapi dunia kecil, anak saya paling besar ternyata ngambil TI, sekarang menjadi dosen di TI juga Pak. Dunia memang sangat kecil. Jadi alhamdulillah bahwa dari semua kegiatan ini kita dengan MOU ini insya Allah kerjasama akan semakin terbuka ya, tadi disampaikan oleh Pak Hadi. Jadi memang PT Bada itu membuka kesempatan ke semua pihak ya, semua universitas untuk melakukan kerjasama dengan PT Bada. Bidang kerjasamanya sangat banyak, penelitian, pelatihan, jasa konsultan dan sebagainya. Nah, apa bedanya ada MOU dan tidak ada MOU ya? Jadi di dalam ketentuan di kami ya, saya yakin di semua korporasi itu GCG itu sangat dipegang ya, sehingga kita itu setiap ada jasa ya dengan pihak ketiga, maka diwajibkan misalkan mesti open bid ya, jadi tender terbuka. Nah, tetapi ada klausul-klausul di banyak perusahaan termasuk di PT Bada, jika sudah ada kerjasama MOU maka tidak usah dilakukan tender. Kami bisa menunjuk langsung si universitas yang sudah ada MOU dengan kita. Nah, jadi kemudahan ini akan bisa kita dapatkan begitu hari ini Pak Kadasa dan Pak Gema menandatangani MOU tersebut. Jadi kalau misalkan nanti ada kerjasama itu cukup misalkan Pak Topik dengan Pak Hadi diskusi deal, maka itu tidak ada proses untuk tender segala macam, kita bisa tunjuk langsung. Dan kalau kita melihat peluang apa yang ada, sangat banyak peluang memang yang ada di industri kami. Jadi industri itu adalah blending daripada semua pengetahuan. Ada sipil, ada teknik mesin, ada elektro dan sebagainya. Dan salah satu kelemahan di PT Bada, kalau mau jujur, itu adalah kami sangat lemah di teknik sipil. Ya, kami itu betul-betul lemah lah. Kami mungkin kuat di mesin, kami kuat di instrumen, kami kuat di elektro, tapi di sipil itu kami sangat, sehingga hampir semua aktivitas yang ada hubungannya dengan teknik sipil, kami mesti menyewa pihak ketiga. Nah, dan menyewa pihak ketiga itu tidak mudah, ya, karena ada ketentuan yang mesti kita lewati, seperti tender dan lain-lain. Nah, begitu ada MOU sebetulnya peluang ini menjadi sangat terbuka. Jadi saya minta nanti Pak Topik, mungkin saya nggak tahu di Trisaktinya mungkin Bu Lisa gitu ya, silahkan di komunikasi dengan Inten ya, sehingga kemudian MOU ini bukan cuma kertas yang ditandatangani selesai gitu, tetapi memang ada tindak lanjut lebih lanjut, ada tindak lanjut yang akan kita lanjutkan.
Nah kemudian kembali ke diskusi yang Pak Kadasah tadi ya, PT Bada dengan Trisakti sebetulnya bukan keluarga yang asing ya, karena salah satu presiden direktur PT Bada Pak tahun 2004 sampai 2006 itu adalah lulusan Trisakti, Pak Wahyudi ya. Saya tadi WA-an dengan beliau dari jurusan mesin ternyata ya, beliau satu angkatan dan teman Pak Yapto katanya ya, dan beliau adalah mantan ketua alumni Trisakti ya, Pak Wahyudi. Tadi saya WA-an dan besok saya mau ketemu sama beliau, mau golop sama-sama. Jadi nanti, dan beliau sangat senang lah bahwa akhirnya PT Bada gitu bisa menandatangani MOU, dan beliau titip salam ke semua dosen ya dan staf pengajar di sini. Mestinya mungkin kalau ini kenal lah Pak Wahyudi gitu, Pak Wahyudi Suhartono ya. Beliau mantan ketua alumni, saya ingat saya ketua alumni Trisakti juga. Nah jadi demikian Pak Kadasah, sekali lagi terima kasih. Ini khususnya mungkin kepada Pak Taufik dan Ibu Lisa ya yang menjadi pelopor sehingga kegiatan ini bisa terjadi. Insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan lanjut ya, dan saya mengundang Pak Kadasah dan tim untuk kembali ke Bontang menikmati kepiting Bontang Pak. Cak Ali nggak ada tapi saya ada Pak ya. Dan bapak-bapak ibu yang lain jika misalkan ada yang akan berkunjung ke Bontang, insya Allah kami setiap saat ya, mungkin kalau saya nggak ada Pak Taufik ada, dan kita perlulah diskusi lebih lanjut untuk menindaklanjuti kerjasama yang kita mulai dengan penandatanganan MOU. Demikian sambutan dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Teten Hadi Rustendi selaku Direktur and Chief Operating Officer PT Badak NGL. Ya baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya pastinya sebagai bentuk apresiasi untuk agenda berikutnya adalah pertukaran cindera mata. Baik, dan untuk yang pertama mohon izin untuk mengundang Bapak Rektor Universitas Trisakti dan juga Bapak Teten untuk berkenan untuk melaksanakan prosesi pertukaran cindera mata. Ya, yang pertama adalah cindera mata dari Universitas Trisakti. Izin berkenan Bapak Rektor untuk dapat menyerahkan. Ya, dan juga sambil diabadikan dan juga didokumentasikan. Ya baik, dan untuk selanjutnya adalah cindera mata dari PT Badak NGL untuk Universitas Trisakti. Mohon izin berkenan kepada Bapak Teten untuk dapat memberikan cindera mata dari PT Badak NGL untuk Universitas Trisakti. Ya baik, terima kasih. Mungkin mohon izin Bapak Rektor dan Bapak Teten berkenan untuk dapat di tempat dan menyaksikan, karena selanjutnya akan ada pertukaran cindera mata, dan selanjutnya mohon izin mengundang Bapak Dekan FTSP dan juga Bapak Taufik selaku Senior Manager PT Badak NGL untuk dapat melaksanakan prosesi pertukaran cindera mata. Dan untuk cindera mata yang selanjutnya adalah dari FTSP Universitas Trisakti untuk PT Badak NGL. Ya, dan untuk selanjutnya kembali dari PT Badak NGL untuk FTSP Universitas Trisakti. Berkenan Bapak Taufik untuk dapat menyerahkan cindera mata dari PT Badak NGL. Ya baik, dan untuk selanjutnya mohon izin untuk dapat berfoto bersama. Izin Bapak Rektor, Pak Teten, Pak Dekan FTSP dan juga Pak Taufik ya untuk dapat berfoto bersama. Silakan untuk dapat diabadikan dan didokumentasikan.
Ya baik, untuk selanjutnya silakan Bapak dan Ibu, mohon izin para pimpinan yang hadir secara offline, kita dapat berfoto bersama, mohon izin untuk dapat diaturkan untuk posisi dari tim protokoler Humas. Kami silakan kepada Bapak Ibu Wakil Dekan, lalu juga Bapak Ibu Direktur Lembaga atau yang mewakili, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, kami persilahkan untuk dapat menempati posisi agar dapat didokumentasikan. Pun juga bagi Bapak Ibu yang hadir secara online, mohon izin untuk dapat mengaktifkan kamera dan untuk screen capture akan dibantu oleh tim Humas. Kami silahkan untuk dapat dimonitor dan dipersiapkan. Mohon izin Bapak Ibu yang ada di Zoom boleh diaktifkan kameranya. Oke, mohon izin standby. 3, 2, 1 untuk slide berikutnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya sudah selesai untuk yang luring. Baik kami ucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan Universitas Trisakti beserta jajaran dan juga para pimpinan PT Badak NGL beserta jajaran. Untuk Bapak dan Ibu yang hadir secara offline atau luring, kami persilahkan untuk menikmati santap siang yang telah dihidangkan dan juga beramah tamah. Dan sambil kami tutup acara ini secara resmi. Ya baik Bapak dan Ibu, dengan ini mohon izin untuk kami tutup acara pada hari ini. Ya baik Bapak dan Ibu, saya Prayang Sani Yulia mohon undur diri. Kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat ketidaksempurnaan. Dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Akhir kata kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.